Halo semua, mari berkumpul di sini untuk menghibur hati yang galau. Mimin sarankan untuk menonton video sebelumnya agar tidak salah memahami alur ceritanya. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan episode sebelumnya. Sebelum itu mari kita siapkan kopi dan rokok agar lebih santai. Dan jangan lupa dukung channel YouTube saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika subscribe-nya bertambah maka durasi videonya akan buat bertambah juga agar kalian lebih puas dalam menyimak videonya. Mari kita lanjut. Halo, Mimin akan menerus alur cerita kelanjutannya. Sebelum itu bantu Mimin subscribe channel ini, like, komen, dan share agar Mimin bisa membuat video baru lebih bagus lagi. Okelah, adegan diperlihatkan Mitsuki dan Boruto. Boruto berkata kepada Mitsuki, "Datanglah kapan saja. Akulah cahaya yang selalu menyinari dirimu, Mitsuki." Perbincangan itu terlihat dan terdengar oleh Eida karena Eida sedang mengaktifkan kekuatannya itu. Kita akan berpindah dulu ke adegan Kawaki yang sedang bersama Eida dan Delta. Kawaki tampak marah dengan kehilangan jejak Boruto dan Mitsuki. Lalu Kawaki berkata kepada Eida, "Cepat cari tahu di mana Mitsuki." Dan Delta berkata kepada Kawaki, "Woi Kawaki, jaga bicaramu." Delta kesal pada Kawaki yang berbicara tidak sopan kepada Eida. Dan Eida menjawab, "Tunggulah Kawaki, aku sedang mencarinya." Dan Eida mencari Mitsuki dengan kekuatannya. Dan Delta berkata lagi kepada Kawaki, "Kenapa kau Kawaki bersikap sok begitu pada Eida? Kau membuat aku marah saja." Dan Kawaki menjawab perkataan Delta, "Aku tidak peduli, silahkan saja jika kau marah." Dan Eida menemukan Mitsuki. Eida berkata di dalam hutan sekitar 10 kilo sebelah selatan gerbang besar Delta, dan Kawaki pergi dan dalam perjalanan. Sebelum Delta pergi, Eida berkata, "Terima kasih Delta, tolong jaga Kawaki ya, hati-hati." Dan Delta pamitan kepada Eida. Di perjalanan Kawaki dan Delta berbincang. Delta berkata pada Kawaki, "Pokoknya kalau Eida sudah mulai muak kepadamu, aku akan langsung membunuhmu Kawaki." Lalu Kawaki menjawab, "Tanpa kau suruh pun aku akan melenyapkan diri." Delta dan Kawaki pergi melalui jalur hutan belantara. Lalu adegan diperlihatkan Boruto yang sedang berbicara pada Shikamaru melalui jurus komunikasi. Boruto berkata mereka sudah mulai berubah menjadi pohon suci, tidak hanya egonya saja yang bangkit. Lalu mereka akan menghasilkan cakra dari orang-orang yang telah mereka gigit, saat itulah planet akan mulai mati. Tidak. Belum sampai situ, tapi kalau mereka melahap aku atau Kawaki mereka akan menjadi pohon dewa. Lalu Shikamaru menjawab, "Pohon dewa itu bisa menghisap nyawa planet kan? Kau mau bilang planet ini tamat?" "Kau bercanda Boruto. Hal yang serupa juga terjadi pada beberapa orang, tidak peduli laki-laki atau perempuan." "Apa maksudnya itu?" "Omong-omong soal pohon dewa. Moegi Kasamatsuri dari tim 10 dimakan Sumeaka dan menjadi pohon suci. Yang sudah kau ketahui tentang mereka Boruto, sampai sejauh mana kau mengetahuinya Boruto?" Lalu Boruto berkata pada Shikamaru, "Karena itulah mereka dibiarkan hidup, pohon dewa memanfaatkan cakra mereka, aku pun belum tahu dengan tujuan mereka." Lalu Ino berkata pada Kawaki, "Apakah Anda bersedia untuk disambungkan karena ada panggilan dari tim sensor dan Kawaki?" Lalu Shikamaru berkata, "Apa percakapan yang ini bisa terdengar oleh mereka?" Lalu Ino berkata, "Dalam situasi seperti ini, hanya kau yang bisa mendengar keduanya, masing-masing komunikasi punya jalurnya sendiri." Lalu Shikamaru menjawab, "Tolong tunggu sebentar." Lalu Shikamaru menjawab komunikasi Kawaki dan Shikamaru berkata pada Kawaki, "Kawaki, ini Shikamaru, ada apa?" "Maaf Kawaki, telah membuat kau menunggu." Kawaki berkata pada Shikamaru melalui jurus komunikasi. "Dia lari ke arah selatan, belum terlalu jauh dari desa. Saat ini aku sedang menuju ke sana dan Eida sudah menemukan lokasi Boruto. Dan Delta akan melakukan serangan dari atas. Setelahnya aku akan menyerang dari sisi yang berlawanan." Dan Shikamaru berkata, "Awa yang dilakukan Boruto di tempat seperti itu wilayah hutan di selatan ya?" Lalu Kawaki berkata, "Kita tidak boleh membuang waktu." "Oh aman Shikamaru, bagaimana kalau sampai Boruto lolos?" Lalu Shikamaru menjawab, "Tunggulah sampai bantuan tiba." "Tenanglah Kawaki, jangan terburu-buru, dia yang sekarang sangat kuat." Lalu adegan berpindah pada Boruto yang sedang sendiri, lalu Boruto pamit pada Shikamaru untuk memutuskan komunikasi sementara. "Sampai nanti Paman Shikamaru." Lalu berpindah lagi ke Kawaki dan Delta dalam perjalanan. "Hei, mestinya sudah dekat kan?" Di perjalanan Kawaki dan Delta terus berdebat. Kalau Mimin jadi Kawaki, mungkin Mimin akan merayu Delta dan akan Mimin ajak nikah aja, si Delta juga cantik. Bercanda boleh gak, hehehe.
Lalu Kawaki tiba-tiba berhenti dan merasa aneh karena Kawaki tidak bisa merasakan hawa keberadaan Boruto dan para Shinjo. Mimin gak tahu, coba deh tunggu, Mimin terawang pakai botol, apa ya terjadi? Kawai berkata, ini aneh, aku tidak bisa merasakan hawa keberadaan, dan Delta berkata, mungkin saat ini kau tidak beruntung. Kawaki lalu berkata dia sudah menghilang sebelum menyadari hawa keberadaanku ini tidak mungkin, kami sama sekali tidak mendeteksi hawa keberadaan satu sama lain. Lalu Delta berkata mungkin dia sadar kalau kau mendekat. Adegan diperlihatkan Kaida mendatangi Mitsuki dan mimintit nyaho naon anu arek diomongken na. Maksudnya Mimin gak tahu apa yang dibicarakan. Hehehe. Eida berkata kepada Mitsuki, kemana saja kau Mitsuki, aku sudah bikin nasi goreng tapi kau malah keluyuran. Eid berkata pada Mitsuki, apa aku mengganggu? Lu Mitsuki menjawab, kau ada di sini ya Eida, apa Kawaki marah padaku? Eida berkata, aku tidak menyangka kau akan lakukan itu. Lalu Mitsuki menjawab, bagi Kawaki sama saja buang-buang waktu, bahkan marah padaku. Lalu Eida berkata, dia memang menyuruhku mencarimu tapi tujuannya hanya untuk menemukan Boruto. Begitu tahu tempatnya dia langsung menuju ke sana. Lalu Demon adik Eida berkata, hei, apa kau tidak sedih mengatakan itu? Di sini Mimin malah melihat Mitsuki merayu Eida. Hadeuh, Mimin jadi baper padahal Mimin juga cinta pada Eida. Sudahlah Mitsuki, Eida itu milik Mimin. Lalu Mitsuki menjawab, perkataan Demon itu sendiri tidak penting. Tidak. Aku berpikir seperti itu sudah lama, malahan aku tahu kalau ini adalah perasaan palsu yang kau buat oleh kemampuan MU Eida. Aku tidak akan pernah tahu perasaan yang indah ini kalau tidak begini seumur hidup. Dan Eida berkata, apa kau merayuku buang-buang waktu saja? Lalu Mitsuki berkata, Eida, aku tidak tahu apa itu cinta sebelum bertemu dengan MU. Aku bahkan tidak mengerti diriku sendiri, mungkin karena aku adalah manusia buatan yang dibuat dari nol. Di sini Demon lagi bengong aja dan Eida memberikan pandangan mata yang sipit, gak tahu deh. Dan Mitsuki berkata lagi, selama ini aku beranggapan begitu secara ekstrim, tidak ada hal yang penting bagiku termasuk diriku sendiri, tapi menurutku itu bukan masalah, tetap ada di sana selama matahari yang menyinari. Itu kesalahan besar, tapi apa arti matahari bagiku? Entah sejak kapan aku kehilangan arah. Apa hal paling berharga bagiku? Yang terpenting adalah pertama-tama aku harus mengakui diriku sendiri. Lalu Mitsuki berkata kepada Eida, kalau aku bilang seperti ini mungkin terdengar lancang tapi. Lalu Eida menjawab, Boruto membuat MU sadar hal itu, ya baguslah. Mimin jadi bingung nih, kok sepertinya Eida tidaklah jahat, kok sepertinya Eida punya rasa rasa kasihan pada Boruto padahal dia yang merubah pikiran manusia. Aneh. Lalu Mitsuki berkata pada Eida, kamu mirip denganku Eida. Lalu Eida berkata, alasan kenapa kita bisa merasakan itu tidak penting, yang namanya cinta seperti itu kan? Dengan memikirkannya membuat dada terasa sesak. Lalu Mitsuki berkata pada Eida, apa kau tidak tahu alasan kenapa kau menyukai Kawaki? Kawaki berkata, kau benar. Mungkin. Lalu Eida berkata, yang disebabkan oleh kemampuan, kau hanya tidak bisa mengerti karena yang kau rasakan hanya cinta palsu. Sewaktu aku merasakan, aku jadi takut kehilangan hal itu, bahwa selama ini aku meyakini orang yang salah sebagai MATHRiku, halnya saja aku takut. Lalu Eida berkata, kau mau bilang kalau aku orang yang naif dan hanya jatuh cinta pada cinta itu sendiri? Kau ingin bilang kalau aku juga seperti itu? Lalu Mitsuki berkata, apakah benar dia matahari atau bukan? Lalu kuputuskan untuk berhenti berpikir. Lalu Eida berkata, kita sedang saling curhat soal cinta, tidakkah ini gokil? Lalu Mitsuki berkata, aku tak bermaksud bilang begitu. Memang sedikit lancang ya, maaf, kurasa kata-kataku Eida. Lalu Eida berkata lagi, tapi boleh aku jujur mengatakan apa yang aku pikirkan sekarang? Aku tidak tahu ini benar atau tidak. Lalu Mitsuki berkata, ya terserah, kau mau anggap ini apa. Di sini Demon heran dan bengong saja dari tadi mendengar Mitsuki dan Eida curhat. Curhat itu cukup jahat, hehehe. Ceritanya sampai sini dulu ya. Jangan lupa subscribe channel saya.